Coba jujur, seberapa sering Anda merasa stuck? Penghasilan sudah naik, tapi kok rasanya uang itu cuma mampir lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak tabungan yang berarti? Pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan masalahnya bukan pada jumlah gaji, tapi pada cara Anda melihat dan memperlakukan uang itu sendiri? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Karena di sini, kita akan bongkar rahasia paling fundamental yang memisahkan antara yang selalu merasa kekurangan dengan yang hidup dalam kelimpahan. Rahasia itu adalah mindset uang. Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di kanal kesayangan kita, Uang Kas. Materi kali ini kita akan membahas topik yang sangat intim dan personal, yaitu cara mengubah mindset uang dari boros jadi bijak. Banyak orang bicara soal teknik budgeting canggih, investasi saham, atau kripto. Itu penting, tapi semua itu hanyalah kulit luar. Intinya ada di dalam, di kepala kita. Kita akan belajar bagaimana memprogram ulang pikiran agar uang bukan lagi sumber stres, melainkan alat untuk mencapai hidup yang kita inginkan. Kita akan menggali akar masalah kebiasaan boros dan menanam benih-benih mindset kaya yang sesungguhnya. Jadi, siapkan diri Anda, mungkin secangkir kopi atau teh, mari kita mulai perjalanan transformatif ini. Siap? Poin 1. Mendeteksi akar masalah. Mengenali pola boros kita. Saya mau mulai dengan sebuah cerita. Anggap saja namanya Mas Budi. Mas Budi ini gajinya lumayan, sudah di atas UMR Jakarta. Tapi anehnya, setiap tanggal 20-an, ia pasti sudah mulai kelimpungan. Pulang kantor, ia lihat teman-temannya beli gadget terbaru, liburan ke Bali, atau pamer outfit dari brand tertentu. Apa yang Mas Budi lakukan? Ia tentu saja ikut-ikutan. Fear of missing out atau FOMO. Ini jadi virus boros paling mematikan di era digital. Kita sering berpikir, saya kan sudah kerja keras, pantas dong kasih hadiah untuk diri sendiri. Atau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Benar, tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Tapi masalahnya adalah ketika kesenangan sesaat itu kita jadikan pembalasan atas stres atau kita jadikan statement bahwa kita mampu. Itu adalah mindset yang dangkal. Itu bukan mindset uang yang sehat. Itu adalah mindset pemadam kebakaran, di mana kita menghabiskan uang untuk menenangkan diri dari perasaan negatif. Atau mindset kompetisi, di mana kita boros hanya untuk menyamai gaya hidup orang lain. Kita harus sadar, di Indonesia, berdasarkan data yang pernah saya baca dari survei OJK di tahun 2016, tingkat literasi keuangan kita masih cukup rendah, sekitar 29,66%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, banyak dari kita yang belum memiliki bekal pengetahuan dasar yang kuat untuk mengelola uang dengan bijak. Jadi wajar kalau kita sering keseleo dalam urusan keuangan, karena fondasinya memang belum kokoh. Kita sering lupa bahwa uang itu seperti alat pembesar. Jika kita memiliki mindset boros, uang itu akan memperbesar keborosan kita. Jika kita memiliki mindset bijak, uang itu akan memperbesar peluang dan kemerdekaan kita. Penting, ingat kutipan indah dari filsuf kuno. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta benda yang besar, tetapi memiliki sedikit keinginan, Epictetus. Ini adalah kunci. Boros itu bukan karena uang kita sedikit, tapi karena keinginan kita terlalu banyak. 3 tips konkret untuk mendeteksi pola boros Anda. Pertama, lakukan bedah transaksi. Ambil mutasi rekening bank atau e-wallet Anda selama 3 bulan terakhir. Beri warna merah untuk semua transaksi yang Anda sesali atau yang masuk kategori ingin daripada butuh. Lihat berapa total nominalnya. Angka itu adalah harga dari mindset boros Anda. Yang kedua, terapkan jeda 24 jam. Sebelum memberi barang non-esensial dengan harga di atas Rp200.000, sesuaikan dengan kemampuan Anda ya, beri diri Anda jeda 24 jam. Biasanya setelah jeda, keinginan impulsif itu akan mereda dan Anda bisa berpikir lebih jernih. Yang ketiga, temukan trigger emosional. Kapan Anda paling sering boros? Saat stres, bosan, sedih? Identifikasi emosi pemicunya. Ganti respons boros Anda dengan aktivitas tanpa biaya, seperti olahraga, meditasi, atau menelpon teman lama. Poin 2, membangun fondasi baru mindset uang sebagai alat kemerdekaan.
Setelah kita tahu penyakitnya, sekarang kita mulai pengobatan. Mindset uang yang bijak itu melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat yang sangat kuat. Ia adalah pelayan yang baik, tapi bisa jadi tuan yang buruk. Uang harus bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Coba kita ubah cara pandang ini dari saya harus beli tas ini supaya terlihat sukses, menjadi saya akan investasi di kelas skill baru agar penghasilan saya naik dan saya bisa membeli tas itu tanpa mengorbankan dana pensiun saya. Perhatikan, perbedaannya ada pada fokusnya. Yang pertama fokus pada penampilan sesaat, image. Yang kedua fokus pada peningkatan nilai diri, value. Mindset kaya sejati adalah tentang penciptaan nilai, bukan pengeluaran. Ini tentang bagaimana kita menggunakan uang yang kita punya saat ini untuk membuka lebih banyak peluang di masa depan. Di sini saya mau selipin insight yang menarik. Jika kita melihat bagaimana uang beredar secara luas di Indonesia, angkanya itu sangat besar, teman-teman. Misalnya, total uang beredar luas M2 per Agustus 2025 itu mencapai sekitar 9.657,08426 miliar rupiah. Uang yang beredar di masyarakat itu triliunan, teman-teman. Tapi kenapa kita merasa uang kita sendiri selalu kurang? Karena mindset kita hanya melihat uang sebagai sesuatu yang dihabiskan, bukan sebagai sesuatu yang dikelola, dikembangkan, dan diputar kembali untuk menciptakan kekayaan. Kita berada dalam lautan uang yang besar, tapi kapal kita bocor karena kita tidak punya mindset bijak untuk menambalnya. Langkah paling fundamental adalah menetapkan tujuan finansial yang jelas. Uang itu akan mengalir kemana? Ke tabungan dana darurat, ke pos investasi dana pendidikan anak, ke down payment rumah impian. Tanpa tujuan, uang kita akan menguap kemana saja tak terarah seperti kapal tanpa nahkoda. Kutipan pencerah, orang kaya menginvestasikan uang mereka dan menghabiskan apa yang tersisa. Orang miskin menghabiskan uang mereka dan menginvestasikan apa yang tersisa. Jim Rohn. Kutipan ini menampar kita untuk mengubah urutan prioritas. 3 tips konkret membangun mindset uang sebagai alat kemerdekaan. Yang pertama, berpikir future first. Setiap kali Anda ingin membeli sesuatu yang mahal, tanyakan, apakah pembelian ini mendekatkan saya pada kebebasan finansial atau menjauhkannya? Dahulukan alokasi untuk masa depan, investasi atau tabungan, segera setelah gajian, barulah gunakan sisanya. Yang kedua, gunakan aturan 50-30-20 yang ketat. Terapkan alokasi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Usahakan bagian 20% ini mandatori dan tidak boleh disentuh. Ini adalah gaji untuk diri Anda di masa depan. Yang ketiga, ubah definisi kaya. Dari punya banyak barang menjadi punya banyak pilihan. Kaya berarti bisa memilih untuk berhenti dari pekerjaan toksik, memilih untuk liburan tanpa utang, atau memilih untuk membantu orang lain. Poin 3. Menggeser identitas dari si boros menjadi si bijak. Ini poin favorit saya. Perubahan sejati tidak terjadi pada perilaku, tapi pada identitas. Selama kita masih mengidentifikasi diri sebagai saya memang orangnya boros, maka kebiasaan boros itu akan terus terjadi. Anda tidak akan pernah bisa konsisten kalau Anda terus berperang melawan identitas Anda sendiri. Kita perlu melakukan pergeseran identitas. Mulai hari ini, tetapkan identitas baru Anda. Saya adalah pribadi yang bijak dalam mengelola uang. Pergeseran ini dimulai dari ucapan dan pikiran Anda. Ketika ada godaan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, alih-alih berkata, saya tidak boleh boros, ubah menjadi, orang yang bijak dalam mengelola uang seperti saya tidak akan membeli barang ini karena saya punya tujuan yang lebih besar. Rasakan perbedaannya? Kalimat kedua memperkuat identitas baru Anda. Proses ini memang butuh waktu, tidak bisa instan. Sama seperti menanam pohon, kita harus sabar menyiram dan merawatnya. Sapaan hangat untuk Anda yang sedang berjuang, Anda tidak sendirian. Setiap kita pernah membuat keputusan finansial yang buruk. Yang membedakan adalah apakah kita mau belajar dan bertumbuh dari sana atau terjebak di lubang yang sama. Ingat, kegagalan finansial adalah bagian dari proses belajar, bukan vonis mati. Saya sering kasih contoh ini. Pikirkan pengeluaran untuk kopi susu kekinian yang katakanlah 25.000 per hari. Dalam 20 hari kerja, itu sudah 500.000 per bulan.
Jika itu Anda investasikan di reksadana pendapatan tetap dengan return rata-rata 7% per tahun, dalam 10 tahun, uang Anda bisa bertumbuh menjadi lebih dari 86 juta rupiah. Ini bukan angka isapan jempol, ini adalah kekuatan bunga majemuk, kekuatan dari satu keputusan kecil yang diulang. Ini bukan tentang pelit, ini adalah melihat nilai jangka panjang dari setiap rupiah yang kita miliki. Ini adalah manifestasi dari mindset bijak. Pesan terakhir, jika kamu ingin kaya, simpan apa yang kamu dapatkan. Orang bodoh bisa mendapatkan uang, tetapi dibutuhkan orang bijak untuk menabung dan membuangnya untuk keuntungannya sendiri. Oleh Brigham Young, jadilah orang bijak itu. 3 tips konkret menggeser identitas dari boros ke bijak. 1. Ciptakan jurnal kemenangan kecil. Setiap kali Anda berhasil menolak godaan boros, misalnya menolak flash sale yang tidak perlu, catat di jurnal Anda. Rayakan kemenangan kecil itu. Ini akan membangun bukti di kepala Anda bahwa Anda memang orang yang bijak. 2. Lingkungan mendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki mindset uang yang sama atau setidaknya yang menghargai perencanaan keuangan. Hindari teman yang selalu mengajak Anda belanja tanpa tujuan. Lingkungan membentuk identitas. 3. Otomatisasi tabungan atau investasi. Jadikan gaji untuk masa depan Anda tidak terlihat. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan atau investasi di hari gajian, tanggal 1 atau 2. Dengan begitu uang yang tersisa adalah uang yang boleh Anda belanjakan, bukan uang yang harus Anda sisihkan. Penutup, teman-teman ingatlah ini. Cara mengubah mindset uang dari boros jadi bijak bukanlah tentang mencari cara termudah untuk menghemat. Ini adalah perjalanan panjang untuk mengubah siapa diri Anda. Ini tentang mengubah identitas Anda dari seorang konsumen yang reaktif menjadi seorang pencipta nilai yang proaktif. Uang yang ada di tangan Anda saat ini adalah benih. Anda bisa memakannya hari ini dan merasa kenyang sesaat, alias boros, atau menanamnya, merawatnya, dan suatu nanti Anda akan menikmati buahnya yang berlimpah, alias bijak. Mulai hari ini, tatap diri Anda di cermin dan ucapkan, "Saya adalah pribadi yang bijak dalam mengelola uang." Ulangi setiap hari dan rasakan kekuatan transformatifnya. Saya percaya Anda punya semua kemampuan untuk melakukan perubahan ini. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati dan membuka pikiran Anda, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah dan ceritakan kemenangan kecil finansial Anda minggu ini, share ke teman-teman yang juga butuh pencerahan ini, dan tentu saja subscribe ke kanal Uang Cash agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video Uang Cash berikutnya. Tetap semangat, tetap bijak, bye-bye.